Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini, yaitu pada materi tentang jaringan atau anatomi organ tumbuhan. Sebelum kita lanjutkan mengenai materi jaringan penyusun organ tumbuhan, kita ulang tentang materi kemarin. Soalnya banyak dari kalian yang tidak menjawab atau tidak menjelaskan dalam uraian, sehingga perlu kita jelaskan ulang ya. Di sini pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan itu ada dua, ada pengangkutan ekstravaskuler dan pengangkutan intravaskuler. Kemudian yang ekstravaskuler itu terbagi atas transportasi simplas dan transportasi apoplas. Apa maksudnya? Nah, di sini pengangkutan ekstravaskuler. Ekstra itu di luar, vaskuler itu berkas pengangkut. Berarti pengangkutan di luar berkas pengangkut atau di luar siling dan floem. Kemudian pengangkutan intravaskuler itu berarti pengangkutan di dalam berkas pengangkut. Nah, yang pengangkutan ekstravaskuler itu terbagi atas simplas dan apoplas. Apa bedanya? Kalau apoplas itu tidak, berarti apoplas itu pengangkutan air dan garam mineral itu di luar sel atau terjadi di ruang-ruang antar sel. Sedangkan yang simplas itu pengangkutan air dan garam mineral terjadi di dalam sel atau bagian hidup dari sel. Jadi bedanya kalau apoplas di luar sel atau di ruang-ruang antar sel, sedangkan simplas di dalam sel atau bagian hidup dari sel. Sedangkan pengangkutan intravaskuler itu dimulai dari pengangkutan silin akar, kemudian diteruskan ke silin batang, kemudian silin pada daun, yang terakhir adalah pada daun. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang jaringan penyusun pada organ tumbuhan. Setelah kalian ketahui bahwa organ tumbuhan itu terdiri atas akar atau radix, batang, kaulis, daun, folium, bunga, flos atau antera, dan buah serta biji. Nanti akan kita bahas satu persatu jaringan yang menyusun organ tersebut. Nah, ini yang pertama kita membahas tentang organ akar. Apa sih fungsi akar? Akar mempunyai berbagai fungsi, diantaranya yang utama adalah menyerap air dan zat hara. Kemudian akar juga menyimpan cadangan makanan, contohnya pada wortel. Kemudian akar juga sebagai alat respirasi, contohnya pada tanaman kakao. Kemudian akar juga sebagai atau untuk memperkokoh tegaknya tanaman. Nah, sekarang morfologi akar. Apa morfologi? Morfologi itu bagian luar dari akar. Meliputi ada pangkal akar atau akar primer, kemudian ada batang akar, ini akar primernya juga. Kemudian ada cabang akar, ini bisa dikatakan akar sekunder. Kemudian ada rambut atau bulu akar. Dan yang paling ujung akar dilapisi oleh yang namanya tudung akar. Nah, ini nanti sambil mencatat bisa kalian cari di LKS atau bisa dari internet apa fungsi dari cabang akar dan rambut akar. Nah, sekarang inti dari yang kita pelajari adalah anatomi akar atau jaringan-jaringan yang menyusun organ akar atau bagian dalam akar. Berarti jaringan yang menyusun akar. Nah, kira-kira jaringan apa saja yang ada di dalam akar? Ya, di sini kita ada dua jenis tanaman, ada akar dikotil dan akar monokotil. Nanti kita cari, kita identifikasi kira-kira apa yang membedakan
di antara akar dikotil dan akar monokotil. Kita urutkan mulai dari jaringan terluar, yaitu epidermis. Sama monokotil juga ada epidermis. Kemudian di sini ada bulu-bulu akar, sama akar dikotil dan monokotil juga ada bulu akar. Kemudian setelah epidermis masuk ke dalam adalah jaringan korteks. Dikotil, monokotil sama ada korteks. Kemudian ke dalam lagi ada jaringan yang namanya endodermis. Dan ini jaringan ketiga, endodermis. Pada monokotil juga ada endodermis. Setelah endodermis ada jaringan yang akan menyelubungi bekas pengangkut. Apa namanya? Yaitu perisikel. Pada monokotil juga ada perisikel sama. Baru kemudian di dalamnya ada berkas pengangkut. Ya, di sini ada berkas pengangkut sama ada yaitu berupa silin dan floem. Kira-kira apa yang membedakan antara akarnya dikotil sama monokotil? Kira-kira jaringan apa yang ada pada dikotil tidak ada pada monokotil? Yaitu jaringan kambium. Ya, ini yang nanti menyebabkan akar dari dikotil itu bisa berukuran besar atau besar ya. Kemudian di sampingnya ada beberapa pertanyaan. Nanti bisa kalian jawab ya berdasarkan gambar ini, atau juga bisa dilengkapi dengan membaca LKS atau cari sumber lain. Di sini ada kata-kata pita Kaspari. Kira-kira yang mana pita Kaspari? Di sini tidak tertulis. Pita Kaspari itu sebenarnya penebalan dari dinding endodermis. Dinding endodermis ini sel-selnya dinginnya menebal sehingga berbentuk seperti bulatan-bulatan, titik-titik. Nah, ini yang namanya pita Kaspari. Ya, kemudian di sini ada bulu akar. Kemudian pada akar, selain bulu akar juga terbentuk cabang akar, seperti pada slide yang sebelumnya. Ya, ini ada cabang akar, ada rambut akar atau bulu akar. Kira-kira sama atau berbeda? Ya, nanti silakan dicari sumbernya, bisa dari bacaan KS. Ya, kemudian nanti ditulis kalian dirangkum ceritanya nanti dinilai apa perbedaan anatomi akar dikotil dan monokotil. Ya, tadi di sini ada jaringan kambium. Kemudian monokotil tidak ada. Perbedaan yang sangat terlihat di sini adalah berkas pengangkutnya, ya. Berkas pengangkutnya kalau pada akarnya dikotil, ini tipe berkas pengangkutnya atau letak berkas pengangkutnya ini dia teratur, ya. Sedangkan kalau akarnya monokotil itu biasanya tersebar. Ya, nanti bisa cari sumber di buku atau di LKS, cari perbedaan antara akar dikotil dan monokotil. Nah, sekarang kita membahas organ yang kedua, yaitu batang. Apa sih fungsi batang? Batang berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalkan cangkok, kemudian tempat tumbuhnya daun dan buah, serta bisa menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang kita mempelajari struktur batang dikotil atau jaringan-jaringan yang menyusun dikotil. Kira-kira sama atau berbeda dengan jaringan yang menyusun pada organ akar tadi. Ya, kita lihat ada dua, ada batang dikotil dan batang monokotil. Kita identifikasi mulai dari jaringan keluar, yaitu epidermis. Sama pada monokotil juga punya epidermis. Kemudian di sebelah dalamnya ada namanya korteks. Sama di batang monokotil juga punya korteks. Kemudian ada
bagian dalamnya yaitu berkas pengangkut. Berkas pengangkut di coding ini sangat terlihat jelas ya. Tipe berkas pengangkutnya apa? Kira-kira apa? Di sini ada floin, kemudian silin, di tengah-tengahnya yang putih ini adalah kambium. Nah, kambium ini berarti ada di antara silin dan floin, berarti dia termasuk berkas pengangkut kolateral terbuka. Kalau pada batang monokotil di antara silin dan floin ini tidak terlihat kambium, sehingga tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral tertutup. Masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya ya, tipe-tipe berkas pengangkut nanti bisa dibuka kembali. Kemudian berkas pengangkut sudah ini yang bagian tengah ini biasanya membentuk bagian yang namanya ampulum. Kalau pada batang dikotil ini terlihat jelas, kalau pada monokotil ada tapi tidak begitu terlihat jelas. Ya, perisikel sama. Perisikel tadi yang membungkus berkas pengangkut. Jadi sama-sama ada. Nanti bisa dicari di sumber lain, boleh LKS atau internet, yang membedakan antara batang dikotil dan batang monokotil. Nah, ini jelaskan jaringan penyusun batang. Apa fungsi perisikel? Perisikel, di sini ada perisikel. Perisikel ini kalau pada akar juga ada. Nanti kalian cari, kalian jawab ini sebagai tugas juga. Apa tipe berkas pengangkut pada batang dikotil dan monokotil? Tadi sudah jelas ya. Kalau ada kambium, ini berarti berkas pengangkutnya kolateral terbuka. Kalau monokotil tidak ada kambium, berarti kolateral tertutup. Nah, yang terakhir sebutkan perbedaan batang dikotil dan batang monokotil. Nah, ini jaringan kambium dibedakan ada dua, ada kambium vaskuler dan ada kambium intervaskuler. Apa yang membedakan? Kalau vaskuler di sini ini terletak di antara jaringan floem dan silem, jadi diapit oleh jaringan silem dan floem. Kalau intervaskuler itu yang sini, berarti di antara satu komponen satu berkas pengangkut dengan berkas pengangkut yang lain. Jadi penghubung antara berkas pengangkut yang satu dengan berkas pengangkut yang lain. Kalau di sini antara silin dan floem. Nah, ini kan ada beberapa kelompok berkas pengangkut. Nah, di antara berkas pengangkut ini ada juga kambium, namanya intervaskuler ya, sudah tahu bedanya ya. Kalau di antara silin dan floem langsung vaskuler. Kalau di antara kambium yang satu dengan kambium yang lain, di antara berkas pengangkut yang satu dengan berkas pengangkut yang lain, ini berarti intervaskuler. Nah, sekarang kita membahas organ yang ketiga, yaitu daun. Apa fungsinya daun? Sebagai tempat pertukaran gas, yaitu terjadi di stomata. Kemudian tempatnya fotosintesis dan juga ada yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan penyusun organ daun apa saja? Coba diamati. Yang paling atas ini epidermis atas. Di bawah epidermis atas ini yang namanya parenkim. Parenkinnya terbagi dua, ada parenkim palisade dan ada parenkim spons. Ya, ada parenkim palisade dan parenkim spons. Di sini kenapa disebut spons? Karena letak antar sel-selnya ini renggang, banyak ruang antar sel seperti spons. Kemudian jaringan palisade ini disebut juga jaringan tiang, karena bentuk sel-selnya memanjang seperti tiang.
Kemudian yang warna hijau ini, buatan-buatan kecil warna hijau, ini hanya ada di jaringan palisade sama jaringan spon. Itulah kloroplas. Sehingga pada dua jaringan inilah bisa terjadi berlangsungnya proses fotosintesis. Sebagian besar itu berlangsung di palisade karena di sini banyak sekali kloroplasnya. Kemudian sebagian kecil ada di parenchyma spores. Yang bawah adalah epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah ini banyak sel-sel epidermis yang mengalami modifikasi membentuk stomata sebagai mulut daun. Ya, nah nanti kalian tampung jaringan apa saja yang menyusun organ daun. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di sebelah sini. Dimanakah banyak dijumpai stomata? Dimana tadi? Ya ini epidermis bawah. Pada jaringan apakah tempat berlangsungnya proses fotosintesis? Apa tadi? Ya ini palisade sama spons. Nah sekarang organ yang keempat yaitu bunga. Ini mungkin sudah sering kalian pelajari ya di SD, SMP. Bagian-bagian bunga. Ini kepala putih, kemudian ada apa namanya? Ini yang berwarna-warni ini mahkotanya, kemudian yang nomor 3 ini benang sarinya, kemudian yang mengembung, ini lanjutan dari putih, ini adalah bakal buah, kemudian ini penyangganya adalah kelopak bunga dan tangkai bunga. Nah, berbicara bunga, bunga itu apa sih fungsinya bunga? Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau alat reproduksi pada tumbuhan. Nah, bunga itu ada beberapa tipe, ada yang disebut bunga sempurna dan bunga lengkap. Apa maksudnya? Kalau bunga sempurna, ini gambarnya dikatakan bunga sempurna. Bunga sempurna berarti bunga yang memiliki alat reproduksi meliputi putih dan benang sari, itu dikatakan bunga sempurna. Ada bunga yang hanya memiliki putih saja, ada juga yang memiliki benang sari saja, itu berarti bunga tidak sempurna. Kemudian ada bunga lengkap. Apa bunga lengkap? Apa bedanya? Kalau bunga lengkap, itu juga mempunyai alat kelamin, baik itu putih maupun benang sari, dan juga memiliki perhiasan bunga yang meliputi mahkota dan kelopak. Berarti itu bunga lengkap. Memiliki alat kelamin, jantan dan betina, juga memiliki perhiasan bunga. Contohnya mahkota dan kelopak itu berarti bunga lengkap. Nah, selain itu kalian cari literatur tentang apa itu bunga majemuk, bunga monoisus atau bunga satu, dan bunga dioecious atau bunga dua. Sekarang organ berikutnya yaitu buah. Tentunya kalian sering makan buah ya. Apa fungsi atau sebuah bunga buah? Buah itu perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Berarti bakal buah tadi ada di dalam bunga. Berarti lanjutan atau cikal bakal dari bunga adalah cikal bakal sebuah buah. Ya, atau buah terbentuk dari bunga. Berdasarkan sifat perikardiumnya atau kulitnya, buah ada yang disebut buah kering pecah, ada buah kering tak pecah, dan ada buah berdaging. Ini bagian-bagian buah. Yang paling luar ini berarti exocarp, itu berarti kulit. Kemudian ada mesocarp. Mesocarp ini berarti dikatakan daging buahnya. Kemudian ada endocarp. Endocarp ini berarti yang nanti sebagai bakal biji. Jadi di dalam bakal buah nanti ada bakal biji. Seed ini berarti biji. Nah, sekarang kita membahas tentang biji. Biji berfungsi atau biji itu perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Jadi bakal biji ada di mana? Buah. Berdasarkan ada tidaknya endosperm. Endosperm itu cadangan makanan. Ya, berarti ada biji
yang mengandung endosperm, ada biji yang tidak mengandung endosperm atau non endosperm. Contohnya jagung, itu kan berarti bijinya banyak cadangan makanannya, kacang. Kemudian bijinya ladu. Nah ini kan dia hanya berupa kulit dan dalamnya hanya ada cairan embrio, tidak ada daging buahnya atau tidak ada tidak ada endospermnya, cadangan makanannya. Nah, biji itu tadi berkembang dari bakal biji. Biji itu berisi ada dua, berisi embrio sama berisi cadangan makanan atau yang disebut dengan endosperm. Nah, ini gambarnya. Ini kulit biji yang warna merah. Kemudian yang di tengah ini berarti endospermnya atau inti biji. Kemudian di sini ada embrio atau tali pusar yang nanti ya sebagai embrio. Nah, nanti cikal bakal akan tumbuh menjadi tanaman. Nah, yang terakhir yang ada hubungannya dengan jaringan ini adalah budidaya tanaman yang namanya kultur jaringan. Kalian amati gambar. Kira-kira apakah kultur jaringan? Di sini banyak tanaman-tanaman, terus semuanya berada dalam botol. Nah, kultur jaringan, kultur itu budidaya, artinya memperbanyak jaringan, berarti memperbanyak tanaman yang menggunakan jaringan. Secara umum, kalau memperbanyak tanaman itu biasanya menggunakan biji atau dengan stek batangnya, ya. Nah, kali ini memperbanyak tanaman tidak menggunakan organ-organ seperti akarnya, bijinya, daunnya, tapi menggunakan jaringan. Nah, inilah yang disebut dengan kultur jaringan, memperbanyak tanaman yang menggunakan jaringan. Nah, kira-kira bagaimana langkah kerja yang harus diperhatikan untuk melakukan kultur jaringan? Yang pertama, ini adalah pembuatan media. Nah, kira-kira medianya ini sama atau berbeda dengan media tanam pada umumnya? Di sini berbeda. Kultur jaringan itu media tanamnya tidak menggunakan tanah, tapi menggunakan agar-agar atau gel ya. Jadi media tanamnya berupa agar-agar atau gel yang sudah dipadatkan. Tentunya ini nanti harus bebas dari kontaminasi bakteri atau mikroorganisme, jadi harus steril. Nah, yang kedua, sterilisasi. Sterilisasi berarti mensterilkan semua media maupun alat ataupun bahan yang akan dilakukan menggunakan kultur jaringan. Yang ketiga adalah inisiasi. Coba kalian amati gambar inisiasi. Ini sedang melakukan apa? Ini adalah menanam jaringan yang akan digunakan kultur, yang akan dikultur. Ya, contohnya jaringannya apa? Jaringan di dalam daun, jaringannya batang, jaringannya biji boleh. Jadi mengambil jaringan, dalam hal ini disebut explant, ya. Menanam jaringan atau explant ke dalam media tanam. Ini namanya inisiasi. Menanam atau mengambil jaringan atau explant ke dalam media tanam. Tentunya ini harus sterilisasi semua, harus bebas atau bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Kemudian langkah yang keempat adalah pengakaran. Ini adalah ralat ya. Tidak apa-apa, nanti kalian ralat, tapi mohon maaf. Sebenarnya yang keempat ini bukan pengakaran. Pengakaran ini nomor 5. Yang keempat ini harusnya multiplikasi. Multiplikasi ini apa? Multiplikasi ini adalah penggandaan embrio. Jadi embrio yang tumbuh akan diperbanyak atau digandakan. Tentunya ini masih berada di dalam media tanam atau botol. Ya. Jadi ini perbanyakan embrio. Jadi ini berupa gerombolan-gerombolan sel atau jaringan. Ini yang disebut dengan kalus. Kalau ini tadi jaringan yang akan ditanam, namanya explant. Kalau ini perbanyakan embrio yang akan membentuk kalus, gerombolan sel yang belum jelas,
organ-organnya. Baru yang kelima adalah pengakaran, artinya pemisahan. Di sini sudah terlihat seperti organ akar, baru dipisahkan dari gerombolan tadi, gerombolan kalus tadi dipisahkan, terus dikembangkan. Ini namanya pengakaran. Yang terakhir, ya pengakaran ini berarti sudah terbentuk organ-organ yang jelas. Calon akar, batangnya, daunnya sudah terlihat jelas. Ini namanya planlet. Nah, yang terakhir adalah aklimatisasi. Aklimatisasi ini adalah pengkondisian planlet tadi individu kecil yang akan dikeluarkan dari botol menuju lingkungan luar. Jadi pengkondisian. Jadi sebelum nanti ditanam di media tanam. Kita ulang, langkah dari bibit jaringan, pembuatan media, yaitu berupa media agar-agar yang padat, kemudian sterilisasi alat dan bahan, kemudian inisiasi pengambilan jaringan atau explant ke dalam media tanam. Kemudian yang keempat, ini berbalik, multiplikasi adalah penggandaan atau perbanyakan embrio atau perbanyakan tunas. Ini disebut dengan kalus, gerombolan jaringan yang belum jelas, akar, batang atau daunnya. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah pengakaran, artinya sudah terbentuk individu kecil yang sudah jelas organnya, sudah jelas akarnya, batangnya, daunnya, ini namanya planlet. Dan yang terakhir aklimatisasi, pengkondisian planlet tadi dari lingkungan luar, dikeluarkan dari botolnya ya, jadi dikondisikan. Baru nanti akan siap ditanam. Adapun kelebihan dan kekurangan kultur jaringan adalah kelebihannya jumlah bibit yang diproduksi bisa lebih banyak. Kenapa? Karena dalam satu botol ini bisa berisi bisa berisi beberapa tanaman. Kemudian tanamannya itu bisa sehat, bebas dari kontaminasi mikroorganisme, waktunya bisa relatif lebih cepat dibanding dengan penanaman cara biasa. Dan yang keempat adalah hasil tanamannya relatif sama atau seragam. Kekurangannya adalah biayanya lebih mahal, kemudian butuh keahlian khusus. Kemudian bisa ditambah juga butuh sterilitas yang tinggi, artinya harus benar-benar steril, bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Demikian pertemuan pada kali ini, dan jangan lupa seperti biasa nanti dicatat, dirangkum. Saya akhiri, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.